Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan rahmat beserta karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat. Dan yang kedua kalinya tentu tak lupa kita selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya Mujibur Rahman, mahasiswa ilmu politik, akan membahas tentang naskah akademik peraturan perundang-undangan. Naskah akademik peraturan perundang-undangan merupakan sebuah naskah atau teks yang berisikan tentang materi-materi ataupun hasil dari penelitian-penelitian yang kemudian akan diajukan sebagai sebuah rancangan undang-undang yang tentunya ini bisa saja datang dari DPR ataupun DPD dan Presiden. Naskah akademik memiliki suatu hal yang sangat penting, yang sangat urgent untuk dipersiapkan ketika lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, dikarenakan supaya materi-materi yang ada ketika mau membentuk suatu peraturan perundang-undangan sudah matang, dikarenakan sudah benar-benar dipahami, sudah diteliti, dan sudah mampu untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut, dikarenakan memang terlebih dahulu pada naskah akademik tersebut apa produk hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat sudah dibahas ataupun sudah dipahami terlebih dahulu. Dengan adanya naskah akademik sebagai sebuah syarat pengajuan rancangan undang-undang, ini memperkecil terjadinya sebuah revisi terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk menentukan sebuah kualitas peraturan perundang-undangan yang baik, maka menurut pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatakan bahwasannya peraturan perundang-undangan yang baik perlu memperhatikan asas-asas dalam pembentukannya. Di antaranya yaitu asas kejelasan. Jadi suatu undang-undang tersebut harus jelas arahnya ataupun pembentukannya. Itu terlebih dahulu harus memang betul-betul diteliti dengan tepat supaya rancangan undang-undang yang hendak dibuat tersebut itu sudah jelas. Dan asas selanjutnya yaitu kelembagaan yang tepat atau pejabat yang tepat. Jadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun membentuk suatu undang-undang harus melalui lembaga yang tepat. Kita ketahui bersama berdasarkan konstitusi ada beberapa lembaga yang berhak untuk melakukan pengajuan membentuk suatu rancangan undang-undang, di antaranya yaitu legislatif dan juga eksekutif. Maka dari itu lembaga-lembaga yang telah ditetapkan wewenangnya sesuai dengan konstitusional harus memiliki sebuah kejelasan dalam
mengusulkan suatu rancangan undang-undang. Dan yang selanjutnya yaitu adalah mampu dijalankan suatu undang-undang ataupun rancangan undang-undang yang hendak dibuat ataupun disahkan. Perlu dipertimbangkan apakah pada akhirnya ketika rancangan undang-undang tersebut sudah ditetapkan atau disahkan menjadi suatu undang-undang, maka apakah rakyat ataupun pemerintah mampu menjalankan undang-undang tersebut atau tidak. Karena jika undang-undang tersebut tidak diperhatikan asas dapat dilaksanakannya, maka kemungkinan besar ketika undang-undang tersebut ditetapkan, rancangan undang-undang tersebut ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, maka undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan dan pada akhirnya masyarakat tidak mau melaksanakan undang-undang tersebut dan terjadi banyak penolakan dari masyarakat. Dan asas selanjutnya yaitu asas muatan materi yang tepat, hierarki, dan juga kejelasannya. Jadi materi tersebut yang ada di dalam rancangan undang-undang tersebut harus tepat, yaitu secara hierarkis. Berarti tidak boleh ia menentang kepada undang-undang yang lebih tinggi, dalam hal ini konstitusi. Jadi undang-undang dalam rancangan undang-undang tersebut yang hendak disahkan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, baik itu Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Maka perlu sekali kepada para lembaga-lembaga yang bisa untuk memproduk hukum untuk memperhatikan asas-asas pembentukan hukum tersebut. Dan asas selanjutnya yaitu kedayagunaan dan kehasilgunaan. Nah, ketika sebuah hukum ditetapkan, maka suatu lembaga yang hendak membuat sebuah rancangan undang-undang perlu untuk memperhatikan kiranya apa kedayagunaan dan kehasilgunaan ketika rancangan undang-undang tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang. Apakah itu memang benar-benar memiliki dampak bagi masyarakat ataupun terhadap negara, ataukah itu tidak memiliki manfaat sama sekali, baik itu untuk masyarakat dan negara. Maka dari itu dalam pembentukannya perlu diperhatikan asas-asas tersebut. Kemudian asas selanjutnya yaitu asas keterbukaan, di mana dalam pembentukan suatu undang-undang ataupun penyusunan undang-undang harus dengan cara yang terbuka supaya semua elemen dari masyarakat mengetahui apa isi dari rancangan undang-undang yang hendak dibuat tersebut. Maka dari itu perlu untuk melakukan keterbukaan terhadap publik. Dan menurut pasal 6-nya ada beberapa asas kembali yang perlu diperhatikan setelah beberapa asas tadi. Di antaranya asas kemanusiaan, keadilan di mata hukum, kebebasan, Bhinneka Tunggal Ika, kenusantaraan, dan berbagai macam asas lainnya. Sehingga ketika lembaga-lembaga yang berwenang membentuk suatu peraturan perundang-undangan memperhatikan semua asas-asas yang ada berdasarkan pada konstitusional, maka produk hukum ataupun undang-undang yang dihasilkan akan bersifat baik dikarenakan telah memenuhi syarat ataupun telah mematuhi konstitusi yang ada. Maka dari itu dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan menjadi suatu syarat yang sangat penting, yaitu lembaga yang hendak melakukan pengajuan rancangan undang-undang harus membuat naskah akademik terlebih dahulu supaya rancangan undang-undang yang hendak ia ajukan tersebut itu bisa dipahami dengan tepat.
dalam pembentukan suatu pengajuan rancangan undang-undang baik di tingkat pusat, provinsi dan juga daerah terkadang tidak memiliki sebuah keselarasan. Artinya peraturan draft rancangan undang-undang yang ada di pusat diwajibkan untuk membentuk sebuah naskah akademik, akan tetapi di tingkat daerah ada beberapa hal di dalam konstitusi yang mengatakan bahwasannya naskah akademik menjadi sebuah pelengkap, dalam artian masih boleh untuk tidak dicantumkan ketika lembaga-lembaga di daerah hendak mengajukan rancangan undang-undang. Hal inilah yang kemudian membuat ketidakseimbangan antara peraturan perundang-undangan yang ada di pusat dan di daerah sering sekali tidak jalan selaras, dikarenakan adanya aturan-aturan ataupun sekat yang mengikat antara lembaga-lembaga yang ada di pusat dan juga di daerah. Untuk itu, sebuah rancangan undang-undang yang baik, produk hukum yang baik harus memenuhi semua persyaratan yang telah diatur di dalam undang-undang, supaya produk-produk hukum yang dihasilkan baik itu di tingkat pusat maupun daerah benar-benar memiliki substansi yang sangat tepat dengan mempertimbangkan berbagai asas maupun persyaratan-persyaratan yang ada di dalam undang-undang, dan tentunya juga bagaimana kemudian undang-undang tersebut tidak menyeleweng daripada konstitusi yang ada, harus sesuai dengan hierarkis. Maka dari itu, untuk lembaga-lembaga yang ada, DPR, DPD maupun Presiden, ketika hendak melakukan sebuah pengajuan pembentukan rancangan undang-undang, maka suatu persyaratan yang sangat penting yaitu mereka harus memenuhi sebuah persyaratan, yaitu membentuk sebuah naskah akademik, yang kemudian naskah inilah yang diserahkan kepada DPR, yang kemudian dikaji secara lebih lanjut, yang kemudian untuk ditetapkan ataupun dirapatkan terlebih dahulu sebelum ditetapkannya menjadi suatu undang-undang. Maka dari itu, untuk suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk membentuk sebuah undang-undang, agar bisa memaknai dengan jelas bagaimana mestinya dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, apa saja hal yang harus ia perhatikan, dan bagaimana semestinya undang-undang tersebut dilaksanakan, tentunya supaya tidak terjadi sebuah carut marut terutama dalam segi hukum di negara kita. Maka dari itu perlu untuk semua elemen-elemen dan lembaga-lembaga yang terkait yang dapat membentuk sebuah tatanan, sebuah peraturan perundang-undangan, untuk memperhatikan berbagai macam asas-asas dalam membentuk peraturan perundang-undangan, tentunya melakukan pengkajian ataupun perenungan yang lebih mendalam lagi terhadap rancangan undang-undang yang hendak ia usulkan, yang akan kemudian ditetapkan sebagai suatu undang-undang. Ketika semua telah dilakukan, baik itu pengkajian, penelitian dan juga perenungan yang cukup mendalam terhadap sebuah rancangan undang-undang tersebut, maka dan memperhatikan asas-asas
yang ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana konstitusi, maka peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkan pasti akan memiliki nilai-nilai yang positif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.